Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah di Tarakan, Kalimantan Utara terbakar. Ratusan ojek online di Samarinda berdemo di kantor Gubernur Kaltim. Jelang Idul Adha, pengawasan terhadap sapi kurban yang masuk Tarakan diperketat. Penghadangan sebuah mobil yang diduga dijadikan kendaraan daring ini terjadi di kawasan Jalan Gajah Mada, Samarinda, persis di depan kantor gubernur Selasa siang. Penghadangan itu berlangsung saat ratusan pengemudi ojek dan mobil online berdemonstrasi. Terdapat 5 tuntutan yang disampaikan oleh pedemo, diantaranya adalah evaluasi tarif layanan kepada pelanggan. Tarif ini dinilai penting lantaran aplikasi kerap memberlakukan aturan yang memberatkan para pengemudi. Selain itu, mereka juga meminta bantuan kepada Pemprov Kaltim terkait regulasi biaya untuk pengantaran barang dan makanan. Yang pertama, meminta adanya evaluasi tarif untuk layanan ojek online karena tarif yang telah berlaku saat ini kami rasa kurang relevan dengan keadaan saat ini karena kebutuhan pokok semakin meningkat dan juga besaran tarif yang dibebankan kepada customer ini sangat tinggi karena potongan-potongannya terlalu besar, sehingga kami meminta evaluasi tarif ini bisa juga untuk meminta kepada aplikator agar menurunkan biaya jasanya agar tidak terlalu mahal kepada customer. Yang kedua, meminta kepada pemerintah agar menghadirkan regulasi pengantaran makanan dan barang karena selama ini layanan pengantaran barang dan makan belum ada aturannya. Makin ke sini itu Pak ya, jumlah potongan yang kita dikasih aplikator tuh semakin nggak jelas. Ini sebenarnya juga efeknya juga ke customer. Sekarang ya customer itu bayar nominal tuh ongkir itu besar. Tapi pendapatannya kita dapat itu tidak seperti itu, apalagi kalau udah double order di Gojek itu, misalkan double order itu satunya itu ongkirnya 8.800, tapi yang satunya cuma 2.000. Meski aksi ini diwarnai sejumlah ketegangan, namun secara umum kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman. Iswanto dan Tria Marcella melaporkan dari Samarinda. Menyikapi tuntutan pengemudi ojek daring atau driver online, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengaku prihatin. Salah satu persoalan yang disoroti soal promo dari masing-masing aplikator. Pasalnya, promo-promo tersebut dinilai memberatkan para pengemudi ojek daring. Agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut, mereka akan segera mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan yang isinya mendesak agar pemerintah segera menerbitkan undang-undang tentang perlindungan hukum bagi driver online. Pemerintah provinsi juga akan menindak tegas kepada salah satu aplikator yang selalu tidak hadir saat diundang terkait persoalan pengemudi atau driver. Dan tadi hasil audiensi kita juga akan membuat surat kepada Menteri Perhubungan yang besok kita akan kirimkan supaya bisa menerbitkan undang-undang dan tidak rancu agar para aplikator tersebut bisa sama-sama mengikuti aturan main yang ada di Indonesia. Pak, satu yang disoroti tadi Pak soal promo hemat tadi, mungkin bisa penegasan untuk ke aplikator karena kan ini berdampak sama driver tadi itu Pak. Iya, kita juga mendukung supaya tidak ada lagi kegiatan promo-promo yang membuat para driver sangat kehilangan penghasilannya. Nah, ini juga disepakati bersama oleh aplikator
oleh driver, dan tentu saja nantinya juga tarifnya tidak memberatkan masyarakat secara umum. Usai mendapatkan penjelasan dari Wakil Gubernur Kaltim, ratusan pengemudi ojek yang sempat melakukan aksi demo di pintu masuk kantor gubernur memilih membubarkan diri. Pendemo berharap upaya dari Pemprov Kaltim memberi dampak positif terhadap pendapatan mereka. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi Jalan Damanhuri 2 Gang Ogok, Sungai Pinang, Samarinda. Kawasan rawan banjir ini sepanjang Selasa siang diguyur gerimis, menyebabkan warga menjadi resah. Warga khawatir gerimis yang diteruskan dengan hujan deras bisa membuat kawasan ini kembali digenangi banjir. Warga menyebut banjir biasa terjadi saat guyuran hujan berlangsung lebih dari 1 jam. Ketinggian genangannya bervariasi antara 30 cm hingga lebih dari setengah meter. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas warga terhambat dan arus lalu lintas menjadi lumpuh. Ya kalau hujan sedikit banjir, Banjirnya kira-kira berapa ya senti? paling hujan 1 jam sudah banjirnya lumayan lah. Masih bisa dilewatin atau tidak, Pak? Tidak bisa Pak. Motor ataupun mobil? Mobil ya tidak bisa, motor tidak bisa. Kalau 1 jam tidak bisa kita. Kira-kira kenapa ya, Pak, ya, penyebabnya, Pak? Karena drenasinya kurang besar ya. Ya kalau hujan ya banjir Pak, sering Pak. Kayak gini jalannya, situasinya kondisinya kayak gini juga. Untuk jalanan rusaknya kira-kira sudah berapa lama, Pak? Sekitar 3 tahunan lebih lah, ada 3 tahunan. Ada tanggapan positif nggak, Pak, dari pemerintah kota, Pak? Kayaknya sih nggak tahu ya, belum ada kayaknya. Untuk banjir kira-kira, Pak, tingginya berapa senti, Pak? Kalau paling dalam ini sekitar sepaha 50 cm ya. Warga berharap pemerintah kota segera menangani persoalan banjir di kawasan Gang Ogok. Ini dimaksudkan agar warga tidak selalu diliputi resah oleh ancaman banjir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.